Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau menganugerahkan kepada kami seorang ibu, Ibu Yesus, Ibu Gereja dan Ibu kami, ke tempat yang sangat-sangat luhur dan mulia, naik ke surga dan dimahkotai mahkota yang luar biasa indah. Bantu kami ya Bapa untuk meneladan dan meniru Bunda Maria dalam hidup kami, yaitu selalu bersekutu dengan Engkau, dengan Putramu dan Roh Kudus. Biarlah hari-hari kami diisi dengan menjalankan kehendak-Mu, dimanapun kapanpun, untuk memuliakan Engkau yang lebih besar. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saya kira kita semua suka kalau diberi hadiah. Ya. Entah itu berupa benda, entah itu berupa rahmat, entah itu berupa kasih, atau banyak hal yang diberikan kepada kita dengan tulus, dengan jujur, apapun juga. Sapaan, teguran. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, Tuhan memberikan kepada kita hadiah yang teramat mulia, teramat luhur, teramat indah, yang tak dapat dilukiskan oleh bentuk hadiah-hadiah biasa yang kita terima. Yaitu apa? Surga. Hari ini gereja merayakan hari raya Maria diangkat ke surga dan dimahkotai dengan mahkota mulia bersama putranya. Dan sangat sulit dimengerti oleh orang-orang non-Katolik. Bagaimana orang Katolik ini bisa memberikan kehormatan, memberikan gelar kepada Bunda Maria diangkat ke surga dengan tubuh dan raganya, dengan jiwa dan raganya, seluruhnya. Ya. Dan inilah yang sebetulnya kalau kami gereja Katolik lebih mengatakan bahwa Allah itu berkuasa. Kuasa Allah itu begitu luar biasa dan hatinya ingin supaya anak-anaknya kita semua berada di sisi Dia, gitu loh. Jadi gelar ini bukan sekedar gelar biasa saja, tapi suatu contoh, suatu teladan, suatu ungkapan bahwa Allah itu sungguh-sungguh berkuasa, ya, menjadikan seorang manusia yang bernama Maria dan juga kita semua yang diciptakan ini untuk mendapat posisi yang mulia di hadapannya. Apakah tidak boleh seperti itu? Dan itu menunjukkan ketika kita berada mulia bersama Bapa, bersama Putra dan bersama Roh Kudus, itu kan menunjukkan kita menjadi mengerti, kita semakin mengagungkan Tuhan, gitu loh. Kita semakin memuliakan Tuhan. Kita jangan membatasi diri Tuhan seperti yang kita pikirkan. Hanya Yesus saja satu-satunya dan yang lain tidak. Tidak bisa begitu. Pemahaman-pemahaman yang menurut saya menyempitkan kuasa Allah, kuasa Yesus, kuasa. Tapi justru ini mau menunjukkan kita itu maha kuasa Allah itu yang begitu luar biasa. Kerahiman Allah begitu luar biasa. Bahwa kita yang lemah, bahwa kita yang rapuh, bahwa kita yang berdosa ini sungguh-sungguh diberi rahmat yang tak terlukiskan, tak terhingga. Yesus, tidak hanya Yesus tapi surga. Bersama Dia, bersama Putra dan Roh Kudus. Dan kita mempunyai contoh yang konkret yaitu Bunda Maria. Ya. Orang bisa berkata tentu saja karena Bunda Maria dikandung tanpa noda. Ya. Bunda Maria suci sejak awal mula, ya, sehingga ia mendapat karunia seperti itu. Dan Bunda Maria ikut serta dalam karya keselamatan Yesus. Orang bisa berpikiran seperti itu, katakanlah. Benar, tidak salah.
Tetapi kita ini adalah manusia yang diajak untuk paling tidak menyerupai Bunda Maria. Kalau kita mau menyerupai Yesus menjadi sangat sulit. Mungkin kalau kita bisa bayangkan. Meskipun itu bisa terjadi. Dengan para kudus-kudus tertentu yang kita melihat para kudus yang ingin menyerupai Yesus sebagai manusia. Ya. Kita menyerupai sabda Allah yang menjadi manusia. Seperti itu kita. Tetapi kita mau menunjukkan lebih lagi bahwa menjadi seperti Bunda Maria itu saja sudah luar biasa gitu loh. Bersama Bunda Maria, dengan Bunda Maria, dan Bunda Maria membimbing kita untuk mendekati Yesus. Per Mariam ad Yesus. Jadi Bunda Maria itu bersamaku, dengan aku, dengan kita, dan Bunda Maria membawa kita kepada Yesus. Ya, ini yang harus teologi yang sehat, yang sungguh diyakini oleh gereja Katolik, per Mariam ad Yesus. Jadi Bunda Maria tidak untuk dirinya sendiri, tetapi membawa kepada Yesus. Mengimani Yesus, mengimani Bapa, mengimani Putra. Dan itu cara tercepat, cara teraman, cara termudah. Ya. Seorang kudus mengatakan demikian. Bersama Maria, lewat Maria, bahkan untuk Maria, kita memiliki jalan tercepat untuk semakin menyatu dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, sungguh suatu hiburan, suatu kekuatan, suatu anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Coba Anda perhatikan ketika Yesus menampakkan diri kepada ketiga murid di atas gunung. Seperti itu. Gambarannya seperti itu. Apakah tidak mungkin? Mungkin. Dapat. Ya. Dan kita dibantu oleh Bunda Maria, yang telah sampai ke surga dan masih memperhatikan kita sampai sekarang. Ya, sampai sekarang memperhatikan kita supaya kita semakin mendekat, menyatu dengan putranya Yesus lewat dia, lewat Santo Yosef. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, ya, Santa Teresa Avila pernah mengeluh kepada Yesus, jalanmu begitu sempit dan begitu sulit untuk dijalankan. Ya. Maka Santa Teresa diberi anugerah untuk menguraikan, menjelaskan hidup rohani itu seperti apa. Bagaimana dia harus mengikutinya. Nah, kita melihat misalnya Santa Teresa mengatakan meditasi atau berdoa berarti berdialog dengan Tuhan yang sangat mencintai kita. Jadi kita mulailah, bagaimana cara kita mulai? Mulailah dengan apa yang ada, yang sekarang ini ada, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Maka sabda Yesus ini meneguhkan kita, datanglah kamu semua yang letih, yang lesu, yang berbeban berat, datanglah kepada Yesus. Dengan ketulusan, dengan ketiadaan, dengan kehampaan, dengan kekurangan, dengan keterbatasan, kita datang kepada Yesus. Dengan segala kerapuhan kita. Lalu kita mendengarkan dia berbicara. Entah lewat kitab suci, entah lewat pembimbing, entah lewat Bunda Maria, entah lewat apapun, kita mendengarkan Tuhan mau apa dengan hidupku. Nah, disitulah maka seperti kata Yesus, carilah dulu kerajaan Allah, carilah dulu apa yang menjadi kerinduan hati kita yang terdalam, lalu kita ikuti. Ya, langkah-langkah yang seperti itu, kita mendengarkan Roh Kudus dalam diri kita, gerakan kemana, lalu kita mencari dan menemukan. Dan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita ketika kita mencari Dia. Ketika kita mencari Dia dengan tulus, maka kita menyingkirkan segala sesuatu yang jahat di mata Allah. Maka saudaraku terkasih, mari kita punya seorang ibu yang luar biasa. Kita mohon rahmat lewat dia, ya, Bunda Maria, supaya mendampingi, menuntun, menghibur kita. Ya, kepada siapa kita akan mengeluh kecuali kepada ibu. Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus mengatakan, kepada ibu ini aku menyampaikan segala sesuatu. Itulah ibu kita Maria. Di surga di atas, tapi dia juga mendampingi kita. Dan itulah Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus. Dan itu dimungkinkan dengan Bunda Maria bagi kita. Semoga kita yang menghormati Maria, yang selalu menolong Bunda Maria kepada kita, kita menemukan Bunda Maria. Sekali lagi yang kedua, kita tidak hanya berdevosi kepada Bunda Maria,
tapi kita menemukan Maria dalam batin kita yang terdalam, dan itu yang paling penting. Ya, seringkali kita minta kepada Bunda Maria, kita lupa bahwa Bunda Maria sudah ada dalam diri kita dan kita menemukan dia dalam diri kita. Ketika kita berdevosi kepada Bunda Maria dengan segala devosi yang kita lakukan, itu tanda bahwa Bunda Maria ada dalam diriku dan aku harus menemukan itu. Dan ungkapan-ungkapan cinta kita kepada Bunda Maria seperti cinta kita kepada ibu, tidak cukup hanya melakukan sesuatu, berbagai macam cara. Maka seorang penulis mengatakan, kalau kita bicara tentang ibu, tentang Bunda Maria, tak akan habis-habisnya. Seperti cinta kepada seseorang, dia tidak akan mengungkapkan satu cara atau devosi saja atau yang lain, tapi seluruhnya di dalam diri kita, ungkapan kita kepada orang yang kita cintai dengan berbagai macam cara. Dan Bunda Maria juga, kita memiliki doa rosario, kita memiliki doa novena, kita memiliki macam-macam, apa saja ya. Kita mempersembahkan lilin, kita mempersembahkan bunga mawar kepada Bunda Maria, atau membuat lukisan seperti di belakang saya ini. Itu adalah ungkapan-ungkapan cinta kita kepada seorang yang kita sayangi dan kita cintai. Seperti anak memberikan itu kepada ibu, karena cinta. Cinta itu tanpa batas, cinta itu tanpa berbagai macam ungkapan yang luar biasa. Sekali lagi, mari saudaraku, kita bergembira, kita bersuka cita. Dan kalau kita sekarang mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, mengalami apapun, sekali lagi kita percaya bahwa hidup kita punya arah yang jelas, surga. Maka harus taat, menggunakan waktu, menggunakan kesempatan untuk berdialog dengan Tuhan, untuk bersatu dengan Tuhan. Ya, menyingkirkan segala sesuatu yang bukan Tuhan. Itu saja saudaraku terkasih. Semoga Anda dan kita semua sadar bahwa surga itu bukan hanya nanti, tetapi sekarang. Jadikanlah surga hidupku, di mana aku berada, di mana semua orang bersuka cita bila aku hadir hidup bersama mereka. Tuhan memberkati Anda semua. Semoga surga yang sudah ada dalam hati kita, kita klaim, kita miliki, kita hayati dengan segala sesuatu yang yang bersifat ilahi. Tuhan memberkati Anda semua, tapi juga bersifat manusiawi. Jadi bukan hanya ilahi, tapi juga bersifat manusiawi. Tuhan memberkati Anda dan menyembuhkan Anda bila Anda sakit dengan kuasa yang Tuhan berikan lewat hamba-Nya ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.